Menurut kita. Selamat datang semuanya di podcast Diabetes. Ngomongin seputar beatbox, Bukan penyakit. dan itu menurut Kita. Tiwale bajingan. Oke, udah lama banget gak podcast nih. Ya, kita udah lama gak podcast karena salah satunya kita gak ada bahan. Gak ada bahan sama gak ada bidang tamu. Gak ada tamu. Iya, terus Mager. Kita buat ini konten reguler mulu. iya. Emang utamanya mager sih ya. Iya. Tapi kenapa kita buat ini lagi, Pak? Salah satunya adalah ini adalah langkah comeback lagi Yap. untuk ke bukan season baru ya, ke episode baru. Episode baru. Siapa tahu ada yang nungguin. Menarik sih. Apalagi ini tamunya kan Wah, spesial banget. spesial. Iya dong. Aku akui. Papan atas. Iya, ku akui Ku ku aku sangat menginginkan. Enggak dong, masa gitu sih? Tapi aku sadar ku di antara kalian. Aku Lanjut ya. tak mengerti. Kok iso lo? Yuk bareng ini. Oke. Langsung saja kita panggil Polar. Ini dia. Dia adalah salah satu senior kita. Senior kita. Prestasinya emang kamu nggak mau ngasih prestasi dulu? Emang ada? Ada nggak sih, Pak? Apakah? Emang ada. Emang berarti bener. Ono. Emang bener omongannya Simpang Siure ya, Lar? Apa? Apa jenenge legend yang nggak terkenal? Oke. Tapi ada loh bawa prestasinya. Apa itu? Bapak. Jadi bapak yang baik untuk kedua anaknya. Bagus banget. Sama satu lagi. Apa? Jinain ular kobra. Sama satu lagi. Apa itu? Suami yang baik untuk istri orang. Kita sambut aja dengan meriah, ini dia Alika. Oke. Di sini ada siapa sih? Di sini ada lampu. Enggak dong. Itu sangat remeh-temeh. Anjay. Kasih tahu dong. Kasih satu bit dong. Kasih satu. Masa dong. di sini ada lampu sih? Kasih dong. Belum persiapan, Mas. terlalu slow, Mas. Lu Anda ya. Kita santai aja, Mas, di sini, Mas. Kita santai. Takut, Mas. Kenapa takut? Mas? Ini dihimpit nih loh, Mas. Nih kesempitan ini. Mosok mah karang roto takut iki lho. Takut opo mah karang roto iki. Bojomu? Enggak. Enggak, Om. Maam, Bon. Kasih, Bob. Opo iki? Kasih opo iki? Asu. Kalah wedani aku. Aku teknik kuwi wae. Karena itu aku. Oke, ngomong soal Dani. Ya. Oke. Berarti kita ngomongin soal Kita akan ngomongin soal ini event yang kemarin di Bigos sudah ada. Yap, bener Salah banget. satunya adalah Kita ngomongin Hell of Mouth. Hell of Mouth. Kita sekarang bersama judgesnya, teman-teman. Judges, salah satu judges. Ya, kalau kalian nggak ngeh, Yap. dia adalah salah satu judges panel. Iya, Panel? bener. Judges. Oh, judges panel. Ya, itu kan susunannya ada siapa? Kirain yang gini. Oke. Yang gini. Nah, itu pedal. Oh, Mas. pedal. Aku Pedal. lurus lagi. Oke, Kira aku kamu dulu lurus. lucu Oke, loh. oke. Kira aku Oke, dulu oke, lucu oke, loh. oke. Monggo silakan. Oke, perkenalkan nama saya Alika, aka King Zio. Dari ayah ibu. Kenal meneh. Oke. Oke. Tapi kalian nggak tahu kekacauan. Hampir sih. Boleh. Oke. Ya, monggo Oke. silakan. Mau perkenalan udah sih Mas Polar ya. Alika tadi. Alika. Terus ini kita mau ngobrolin apa ini di sini? Sebelumnya kita masuk ke topik, Gih. sampean itu sebenarnya apa di Bigos?
Oke, benar banget. Di Bikos ya. Kos. Saya itu siapa? Saya warga biasa. Namamu siapa? Rumahmu di mana? Akan kembali ke kota saya ya kan. Oke. Saya di Bikos. Member biasa, member Bikos biasa, Mas. Menjadi rakyat biasa. Rakyat biasa, anggota biasa, netizen biasa di Bikos. Cuma mungkin melebuni rotok dhisik memangan kuwi. Terlalu dhisik. Gabut banget anjing, Bob. Ngapa sih, Bob? Ya terus gimana? Oh, Bobi seneng sing mbek keri-keri ngene iki. Asu banget. Ini nopo sih? Ayo. Terus piye? Nah, kemarin kan kita coba deh pengen ngerti awalnya Mas Alika ini di komunitas per battle itu seringnya jadi apa? Oh gitu. Oke. Anteng Bob juga lu Bob anjing kamera gerak terus bangsat. Jadi peran serta saya dalam event Bikos gitu ya. Untuk yang awal-awal di karir perbitbokan saya, walaupun hingga sampai saat ini karir saya udah gitu-gitu aja. Lebih ke arah nggak ada. Ya? Hampir sih ya. Nyaris sih. Nyaris gak ada. Oh. Jadi memang dari awal Battler. ya udah saya hanya penikmat aja karena memang mungkin bukan feelsnya ke battle, mungkin lebih ke arah sering serawung, kemudian perform istilahnya backdoor lah, jalur belakangnya, membangun relasi dengan mungkin regional lain, mungkin seperti itu. Dan setelah beberapa tahun mungkin juga dari pendahulu istilahnya memberikan kesempatan ketika ada event, yuk bareng-bareng gimana caranya buat event tuh kayak gimana, kita bangun relasinya gimana, perizinan dan sebagainya. Akhirnya situ mulai nyemplung tuh ke kepanitiaan sebuah event beatbox. Dari yang awal hanya bantu-bantu, terus kemudian akhirnya lebih sering ke arah MC beatbox. Nah, mungkin kayak MC beatbox kan agak sedikit beda tuh ya Mas ya. Sama MC yang pada umumnya, karena di sini kan Alif MC beda agak beda sih ya. Gitu. Walaupun ki mau sak genre iki, Berarti Anda nganu ya, kena sindrom berarti ya. Kok sindrom sih? Main karakter sindrom. Kayaknya harus nyimpen ya. Memori. Oke, hampir sih. Oke. Terus gimana? Ya intinya untuk beatbox sendiri cukup berpengaruh ya ke kehidupan pribadi juga. Karena di sana dari beatbox sendiri aku bisa belajar banyak, terutama untuk public speaking. Skill public speaking pun yang aku peroleh saat ini sebagian besar juga dari event-event dari beatbox. Entah itu perform maupun sampai ke MC. Intinya cukup membantu dalam mengasah skill. Aku ngerti skill Bobby iki kakek aneh memang. Apa sih? Ora Bobby tak ngentasne iki koyo. Kowe nek ada pertanyaan takon. Aja mbok pejane mbok tendang-tendang. Kayak kode. Bobby kan mungkin meh matah gitu lagi enggak tahu. Ora. Lanjut. Terus Tak padet ge terus. Bobby ki meh ngisi gimana kali. Lah sik lar aku nyikat lar ngono iki lho. Gimana kali? Apa ya? Tolong. Oh, padahal guyonan apa to iki? Iki lho badhe. Enggak dong. Terus Bobi. Ajo ngano mandang. Telanan rae. Iki seru kan aku tak ngene. Ya Allah. Oke, balik. Ya intinya untuk dari beatbox sendiri cukup berpengaruh ke personal ya, perkembangan personal, karena di sini nambah relasi. Iya sih, Bob. Aku rame anu. Tapi aku ra manani guyu. Kedua ade ya anu disikat-sikat mesti kado. Aku ana kelas. Perkembangan beatbox gimana? Beatbox. Dari yang old school. Kita kan penelitiannya belum selesai, terus gimana tadi? Loncat dulu, jangan loncat dulu. Ya intinya cukup berterima kasih
dan thank you sih ya untuk skena beatbox karena itu cukup memberikan impact ke diriku sendiri gitu. Banyak perubahan lah, banyak dampak positif yang aku rasakan termasuk dari ya public speaking itu tadi Sping. sorry rada tipe positif apa nang ngene? sping musik Bisa kapan? Rano. Jenis kucing. Cucuk malah dari jenis kucing. tipone ning Mesir kadun gitu asu. Terus Ya ini dari public speaking itu tadi yang diperoleh ya kan. Oke. Di seneng deh. asu ya. Kurang rampung ya. Opo anjing? Asline ngene tok. Jujur ora tau males sama nang. Nganggep aja jujur males. Rame effort gini. Asu. Terus. Ya intinya dari beatbox itu tadi banyak hal positif yang bisa aku peroleh. Memberikan dampak positif lah untuk personal, terus kemudian dari mungkin sedikit knowledge kayak dari bagaimana membuat event, terus kemudian public speaking yang sedikit banyak itu sedikit mengimpact ke pekerjaan juga. Oke. Jadinya itu menambah value dari segi personal seperti itu Mas Polar. Dan daripada itu mungkin juga nambah keluarga juga, nambah teman di kota-kota lain. Jadi misalkan yang luar kota posisi Nggak punya budget uang. tipis ya kan. Lebih akhirnya Mas Kere. Mampir kan nyenu. saya pernah gitu main ke tempat teman beatbox juga gitu ke sana ya kan. Ya. Makan itu kita ketemuan di warung nasi Padang. Rumah makan nasi Padang. Oke. Di sana saya makan, saya tambah. Pas sampai kasir mau bayar, kasirnya takut, Mas. Kenapa takut? Kenapa? Kira-kira kenapa Bobby? Bisa. Ternyata anak beatbox yang ngajak saya ketemuan di rumah makan Padang itu dia ownernya. Oke. Bukan berarti kasirnya itu ngelihat habis 2 preman makan tak gratis ya. Enggak dong. Karena dia ownernya saya kaget. Owner. Emang bentukannya kok kene. Catat buat Mas Kavi Bejo ya. Iya Mas Kavi, shout out to Mas Kavi. Terus kan MC terus juga nambah teman, terus di komunitas sering diajakin buat jadi MC. Terus sampai ke akhirnya yang di event yang ini, Hell of Mouth itu jadi judges. Itu gimana tuh? Dari awalnya dulu deh. Judges ya sebenarnya saya nggak expect ke sana karena biasanya kan saya MC. Mungkin karena di sini ada MC baru terbit ya kan, saya memberikan panggung kesempatan juga gitu slotnya. Gitu. Tapi ya gitu. Iya. Aduh, rada bingung ini mulai gitu. Iya. Emang satunya agak tolol juga, enggak ngasih pertanyaan dia. Tapi menurutnya Mas Dika nih, perbedaan dari beatboxer old school sama new school itu apa yang paling kelihatan? Di event Hell of Mouth Iya, kemarin ya. benar. Kan itu campur semua tuh, ada yang old school, ada yang new school, Ada yang hipdut juga ada. Gendut ya, ada yang oke. gendut. Banyak. Banyak kalau gendut. kan? Jujur ya untuk kayak yang old school Yap. kemarin belum begitu banyak, mungkin hampir nggak ada ya yang benar-benar pure old school membawakannya. Ya mungkin ada inverted gitu ya, kemasukan gitu, Oke. kemasukan sedikit-sedikit nuansa old schoolnya, tapi sekarang lebih banyak yang ya tetap ke modern, ke new school, tapi juga nggak menutup juga bahwa new school yang sekarang luar biasa banget improve. Oke. Bahkan untuk dari pergerakan beatbox skena sekarang pun ketika buka YouTube di Swiss Beatbox agak kaget karena Isinya ulo. wah kok iso Kaget. kok iso Jujur kaget. Soal perkembangan beatbox dari yang di Hell of Mouth yang para itu ya, old school yang tidak terlalu nampak, tidak terlalu inverted ke karena sudah tertutup dengan apa namanya? Para new school. School yang baru-baru ini ya. Perasaan waktu menjadi judges itu gimana Pak? agak sedikit berbeda ya dengan yang tadi ya. Oke. Kita langsung lempar aja Langsung lempar aja begitu. Untuk perasaan jadi judges ya.
lebih ke arah gimana ya? Cukup merasa bangga dan terhormat aja di pasrahnya ini. Rasa dinyanyi gak usah raya. Rakas gelombang dilemparkan Nabi. Nabil dah maksudnya. Nabil. Dilemparkan Nabil. Kayak senyuman lucu kan. Oke. Recover suka Gojek mau, Bro. Menarik. Nah, jujur Gojek mau parah aja. Oke. Nabil ya gitu. Perasaannya jadi seorang judges. Itu at least pertama kali. Untuk dari judges, ya pertama kali. Aku mau tanya dong, sisi pandangmu jadi judges Mas Lik. Apa sih penilaian utama sampai yang terakhir tuh apa yang dinilai? Menurut Alika. kangkung, seledri dan bayam. tema jangan. Lala busi apa? Emot. Anjing. Nah, dari sudut pandangmu Pak sebagai seorang judges. Sebenarnya kan itu parameter penilaiannya banyak ya. Ya. Pertama yang pasti tempo. Itu nomor pertama ya? Nomor 1 ya? Tempo. Tempo ya? Oke, tempo. Terus kemudian dari komposisi beat. Ya. Komposisi beat. Kemudian ada gimana ya? Originalitas. Oke. Kalau aku lebih suka menambahkan bagaimana dia stage control, penguasaan panggungnya tuh kayak apa? Kontrol. Stage. Oh, stage-nya. Stage. Nah, setelah stage tuh nanti juga ada crowd controlnya gimana? Oh. So ini kakean gitu berarti kayak bersdemic tok kan. Menarik. Terlalu Mobile Legends ya. Jadi penguasaan panggung, kemudian penguasaan penonton dan penguasaan minta sorry aku gue imo. Oke. Jadi misalkan gitu ini kan battle gitu. Kadang ada beberapa orang yang mungkin agak sedikit nervous atau mungkin pembawaannya kurang pede atau mungkin ya masih belum dapat lah feels battle-nya. Mereka battle tapi lebih ke arah menghadap ke penonton, sedangkan ini lawannya kan yang di sampingnya. Oh, ini konsepnya seperti adalah itu. battle. Kan battle ini di sini battle. Di sini ada permainan mental juga sebenarnya. Oh gitu ya, betul. Ini kan juga berpengaruh ini. Apakah ini layak disebut battle atau perform sebenarnya? Oh. Kayak gitu. Tapi ada nggak sih Mas yang dari Hell of Mode kemarin tuh kayak cuman ngadepi penonton toh, ada yang di battle selanjutnya ada yang cuman ngadepi judges-e ngono. Yang ngadepi Store wajah ngono. Store wajah. Ganteng dulu ya. Enggak apa-apa, jelek yang penting ganteng ya. Ganteng Oke. Ada nggak yang gitu-gitu? Ya tetap ada pasti. Oke. Biasanya tuh yang kelihatan banget tuh yang madepnya ke bawah ya. Oh, itu bener tuh ada banyak Itu tuh. kayak enggak pede banget lah itu hitungannya. Ya mungkin mereka masih dalam tahap belajar juga. Nah itu sebenarnya juga bagus kayak mereka berani untuk tampil. Itu sudah respect Betul, sebenarnya. aku udah respect. Daripada mereka yang wah kalau di luar wah aku bisa nih beatbox nih, aku anak beatbox nih gini. Tapi ketika pas event mereka nggak mau support istilahnya, join, mereka nggak mau daftar. Cuma datang lihat aja foto-foto update di sosmed ya kan, udah anak beatbox anjing. Terus apa sing di event kali ini yang di sini juga ya? Iya dong. Dekat-dekat sini juga karena aku apa ya? Event kali ini menurutku adalah harusnya menarik ya karena ini juga rame banget harusnya ya. Ya benar. Karena pesertanya kali ini lebih banyak dari sebelumnya. Dan pesertanya tuh monster Polar. Betul. Ada siapa aja Bobby? Ada yang dari Tangerang, ada Dani, ada Benel, terus ada temannya lagi satu itu siapa? Revo. Bukannya 125.
Karisma ya. Enggak sama expander. Bajingan aduh banget ya expander. Xenia Satria FU. Terlalu merek Mas, terlalu merek. Tapi kalau ada yang tertarik nanti minta sponsornya di sini. Nanti iklannya dijadani penonton. Iya, nanti di baju ini di sini ada tulisannya So Sporty 5TL. Kok dhewe podcast burine temen ngomong iso ada samping anjing. Ya Allah. Ada apa ya, teman salah satu old school dari teman dari Tangerang juga. Iya, Terus ada dari Jogja waktu itu. Jogja. Si Haidar ya. Haidar dari Jayapura, Salatiga. tapi posisinya waktu itu di Jogja. Tapi aslinya Oh hybrid ya regionalnya dia. sebelumnya Salatiga. ya, emang di mana-mana dia. Sampai tanah Papua kita semua bersaudara. Emang gitu. Terus kemarin juga ada dari Surabaya. Respect Surabaya. buat Poji yang udah Poji. nyempetin datang. Terus ada siapa lagi Bobi? Ada Kahare. Gak ada. Gak ada ya. Kan dia dilarang bojone. Oke, baju mana baju? Iya. Baju talang 3 ini. Ganji ini ditagih saya loh. Terus ada lagi Reza jauh loh. Dari mana dia tadi kemarin perjalanan? Wonosobo. Wonosobo. Hitung dari OTW-nya. Dari OTW-nya. Polar juga tadi ngomongnya OTW-nya anjing. Nah, aku berarti ke Batang anjing. Iya, Geno anjing. Batang. Geno. Aku numpak sepur saya Be Bobi bengi-bengi wi. Oh ya. Naps dari Purbalingga. Oh, Wonodri lagi. Pantes ya kayaknya. Pantes ya. Ya Allah, Wonodri. Dodolan kacang cok sakno cok. Burine jackpot gitu. Terus ada salah satu ini Lost Boy, Siapa? Embot. Oh iya. Dari Tangerang. Dari Tangerang. Dari dia, Tangerang. bro. Anak yang hilang. Anak yang hilang, bro. Lost Boy, bro. Anak yang diramalkan itu ya. Iya. Dia kan ada salah satu ini yang ditakuti oleh Emu. Imunitas. Pak Ayu tak Didi ya. Aku bingung ya nyabune. Joy Boy dia. Hampir sih yang bingung gitu. Aku mau Keragihi lo Bung Katun. ada yang dari Solo. Solo. Iya, Bima. Oh. Iya kan, Bima dari Solo. Bima. Ada juga Itu yang kayak tekan Solo ya. Kayak yang tekan Didi ki. Iya, waktu datang ke sini pun saya akan lawan. Without the dog. Tiba-tiba dia yang itu. Jangan salah. Apa? Solo itu juga salah satu cikal bakalnya Tempe Bengu. berdirinya Bikos Semarang. Oh iya. Karena founder kita Mas Buleng itu awalnya dia dari Solo, SPC Solo Kirain dari People warnet. Community. Oh iya. Kemudian pindah ke Semarang mendirikanlah Bikos. People Semarang. Oke. Respect dan shout out buat Mas Boleng. Boleng, suka bolang dia. Baleng. Bolang-baleng. Oke. Terus Dari peserta-peserta kemarin kan itu cukup kompleks, cukup apa namanya beragam. Ya. Itu waktu menilai ada kesulitan nggak sih? Ada kesulitannya apa? Tentu aja kayak dari gimana ya? Kerumitan beat itu kan otomatis perlu effort untuk mendengarkan nih. Iya. Biar lebih detail kan. Terus kemarin juga antusiasme dari penonton juga lumayan, jadi kita harus sedikit ya mengarahkan gitu. Tapi overall untuk penilaiannya kemarin masih bisa terkondisikan, masih aman dan cukup gimana ya? Kita pun bahkan sebagai juri dapat tontonan gitu. Ini lebih ke arah ya seperti inilah seharusnya skena beatbox. Mungkin nggak hanya di Semarang, mungkin bisa jadi habis ini di regional lain. Ya, Gantian Surabaya. atau Iya. mungkin di Jateng dulu mungkin dari regional lain atau mungkin ada. nanti Jogja. Emang ada. Mas Mutono, enggak Mas. Surabaya ya. Itu. Surabaya ini ntar lagi ada ya. Jadi kan nanti kita bisa nih
dari teman-teman yang masih punya gimana ya? Semangat. Semangat mereka Apinya biar dihidupin lagi ya. ya biar tetap masih bisa ngulik. Yap, benar Karena banget. untuk kayak beatbox sendiri misalkan nih, kalian vakum aja sekitar 3 bulan, mungkin udah mulai ketinggalan. Aja kedekatan. Udah mulai ketinggalan ini. Iya. Karena untuk perkembangannya barangkali nanti terekspos lagi nih anomali-anomali baru dengan efek-efek Oh baru iya, ya kan? kemarin yang dari Bandungan siapa? Itu juga anomali itu kan. Iya, itu anomali tuh. Siapa namanya Polar? Adnan. Adnan, iya benar banget Adnan tuh. Itu member baru. Ojo mikir liyo-liyo, iki beneran info ini iki. Adnan, ini Adnan. Orang aku gue tong jenenge Vanessa enggak. Enggak. Menang-menang saka Bandungan Iya, ojo. masa Angel kan enggak kan. Aslinya Siti. Jangan tiba-tiba Cici. Mana nu jenenge karo mau jenenge. Pakai mending min sitar mah bingung. Cak. Kan aneh kan. Hampir sih. Oke, terus lanjut. Dari battle kemarin kan kita juga salah satunya di Bikos menemukan salah satu anomali si Atan itu. Iya. Terus ada siapa lagi Babi yang kemarin ya? Jaki Zaki. terus Wah, Zaki. Zaki tuh anomali bro. Bisa menang di luar kota tapi nggak bisa menang di kota sendiri. Terus aku juga harus menaruhkan big respect ya buat salah satu 2 new member kita ya, oh iya benar. Rifki sama Bima. Ya, berani tampil dia. Berani tampil. Seperti itulah karena kesempatan seperti ini tuh memang harusnya Nggak datang dimanfaatkan Iya. gitu loh. Mau menang atau kalah, ya yang Gas penting kita aja. berani dulu aja ke Ya, sana. gas Nanti kan aja. ketika kalian udah di atas panggung, kalian dapat nervousnya, dapat gemeternya, dapat di perut itu mual kayak mau berak gitu ya kan. Awal-awal kayak gitu terus iya. ngeblank dan lain-lain. Itu buat pengalaman. Nanti untuk nextnya otomatis kan kalian berpikir nih effort gimana caranya next event aku di atas panggung, di atas stage tidak terulang lagi dari kesalahan yang sebelumnya gitu. Jadi tagline-nya adalah berani kotor itu baik. Tekan kono ya, oke. Berani kotor itu baik. Boleh sih, boleh. Oke. Ada Babi ada pertanyaan? Kan kemarin juri nih. Battle yang paling susah dinilai itu yang mana? Maksudnya bener-bener tipis banget nih. Kejar-kejaran nih poinnya nih. Itu pas battlenya siapa? Yusuf sih. Yusuf lan polar itu ya. Yusuf teman lan polar loh. Gak ada lain loh. Itu tipis ya itu ya. Berarti istilahnya polar menang bejo ya itu. Yusuf itu udah totalitas banget, main karakter pokoknya kalau setiap MC dia. MC, Dia yakin. MC dia. Memory card. Tapi rong dedek sekali hilang. Sub TKK. Oke. Piye TKK nih? TKK? Orang ngerti deh. TKK. Kok iso, Sub? Nah, Itu terus Yusuf kemarin belum bawa sampo loh. Bayangin kemarin Yusuf bawa sampo ya kan. tak mati yuk. Blok. Datang. Serius kita yang ambil yang serius, ambil yang Iya, serius. iya. Kita terlalu guyon yuk. Oke. Berarti seriusnya gimana nih? Enggak, yang tadi pertanyaanku itu yang susah banget dinilai, maksudnya Betul. kayak tipis banget nih. Bingung nih mau milih yang mana tuh pas battle-nya siapa? Yang paling memorable lah. Yang paling memorable Yang paling memorable ya? Itu dan yang paling susah. Terus memorable. menurutku Terus yang dinilai rada susah. ini serius apa guyon nih? Serius sama gue. Ini waton, Mas. Firme ngono. Ora Dao. Ora Semarang kok lah piye. Itu soal. Untuk battle yang paling menurutku memorable ya. ya. Itu susah Itu dinilai. antara pertemuan genrenya sama, Oke. stylenya sama, Oh. tapi mungkin pembawaannya ini, pembawaannya yang berbeda. Itu antara Reza versus Duhal. Oh. Gokil sih. Nah, Sama-sama main inboard, sama-sama main bass. Yang satu duel gimana ya? Pembawaannya asik banget, asik. Si Reza juga dengan beberapa tekniknya seperti inward, kemudian bassnya kan memang kita tahu cukup
dalam ya. Iya, vibra Jadi- bass-nya tuh dalam banget tuh. Lihatnya bingung 50-50 gitu. Ini gimana? Ya terus kemudian kan nanti kan akhirnya ketemulah si pemenangnya waktu itu kalau nggak salah Reza. si Reza ya, Iya. si Reza itu kan memang ada beberapa aspek dari segi parameter penilaian di awal yang sudah saya sebutkan tadi sih. Oke. Kalau yang paling memorable? Yang paling kayak keinget banget nih, Ya, paling spesial banget nih. Itu pas apa? Pas battle-nya siapa? Final dong pastinya. Final tetap. Oh, yang kebantai itu aku ya. Oh tetap karena aku itu ya. ekspektasinya Bobby ini. Bobby kan tampil ini kan juara Bobby. bertahan ya kan. Iya. Juara Dong. bertahan event kemarin. Iya. Ini kan mau ketemu nih sama yang juara beneran. Ya kan pertemuan nih. Ibarat kata ini juara FA Cup ketemu juara UCL. Ya, maksudnya gini dong. Maksudnya kayak Chelsea ketemu MU gitu kan. Iya kan? Iya. Iya kan? Bener kan? benar. Ibaratnya waktu itu tuh Bobby lawan Dani ya finalnya ya. Ini buat for information, for Iya. your information bahwa di Hell of Mode kemarin itu finalnya adalah Bobby melawan Dani. Ini tapi beler Daninya. Tak kira Dani Aditya. Ngomong aja susah mas. belum di bibir udah dakson. Oke. Nah. Oke. Itu di final yang paling diinget itu waktu apa? Paling diinget ya? Iya, Ketika final. Iya. Ekspresi bingungnya Bobby. Karena aku udah tahu nih, Bobby itu memang se-effort itu sih. Bobby se-effort itu, seluar biasa itu. Tiba-tiba maju nih Dani. Bobby kayak ini bagaimana caraku melawan? Kontol. Karena memang Jujur langsung gitu sih aku jujur. Kalau lihat fotonya tuh udah kayak wah. dan sebenarnya pun aku juga menantikan. Wah ini seru nih. Bobby bakal ngapain? Champion ini? sama champion kan. Terus ketemulah nih si Dani ngeluarin beat. Dadadadadadadadar. Terus sebenarnya gue bilang dihempas gitu. Ya Allah. Itu kayak wah ya Tuhan. Tapi aku jujur sampai Bobby sampai ke final tuh respect ya. Respect. Bobby respect aja gini rapper lu kan gini rapper lu. Wong kecil udah belum wong kecil udah wong kecil. Kiring samping mana sih? Gantu. Kan lu harus validasi banget ya Mas ya? Enggak. Oh gitu. Gue main mau sebujing beli gimana belakang jelek. Udah berkali-kali Iya, loh iya, gitu kan. Iya. Aku menyebut dia yang lain kan ra enak gitu, respect. Oke. Tapi Bobby, dari kamu Bobby, Iya. di Battle Hell of Mode kemarin yang menurutmu paling memorable apa selain final ya? Menurutku battle-nya si Embot lawan Naps. Oh iya itu bagus. Itu Bagus asik itu, banget bagus tuh. tuh. Itu asik banget tuh. Dua ada extra time ya? Iya, kayaknya extra time. Oh iya, extra time itu. Benar. Karena Naps kan old school, new school parah ya. New school parah, New school parah dan Embot tahu sendiri kita dari dulu udah tua, power setua itu. Nggak, hitam. bau. Cocote. Sayang keluarga. Bener kan? Bener. Sayang ibu. Sayang ibu. Tapi tidak sayang pacar. Emang ngapain? Nggak perlu yang pacar. Jauh tapi- selalu asik. Aja kui. Nah, Oke. nah, tadi kita udah bahas soal memorable battle yang paling jago, yang paling diinget, ada yang paling disusah. Ada nggak buat adik-adik di Bikos atau teman-teman nanti di luar pesan-pesan buat mereka Biar semakin keren beatboxnya, biar semakin maju dianya. biar tidak malas? Sebenarnya gimana ya? Untuk hal itu saya itu Mas kalem Mas, kira perlu ngono gitu. Oh ya ini fetis banget pengen dulu yang dijejali dengan sesuatu yang berbulu aja.
Kepuasan ingin menjejali dengan sesuatu yang berbulu. Sialan. Oke. Lanjut. Untuk Sudah lah, sing Terus terus kayak wae aman. pesan dulu adik-adik. Pesannya ya Sholat 5 waktu. Ngaji. ya pengennya sih gimana ya, untuk dari skena beatbox sendiri masih tetap jalan, dan pastinya regenerasi di komunitas itu harus tetap lanjut sih, Ya, betul. karena bukan hanya di sini atau mungkin di sana, itu menjadi masalah yang cukup universal ya. Ya kan nggak bisa nyebut merek Di Mas. sana kita semua bergoyang. Hey, goyang-goyang Bang Jali. Kok tekan kuno ya kak? Semuanya ikut bernyanyi. Ya semua harus berjalan terus ya. Ya tetap regenerasi lah. Yap. Apalagi kayak misalkan zaman sekarang kan sebenarnya lebih mudah tuh. Komunikasi HP udah ada. Sekarang ada WhatsApp, wis do mlebu grup, kadang saya mangkat, kadang saya ora ya gue kan. Motor biasanya wis do duwe, ra ono wis Kadang- ono ojek. Ya Itu sedikit berbagi pengalaman ya, Mas. Saya dulu Sama satu hal. Nek dicat bales anjing. Ojo koyo wong ra akrab. emang ono sih cara balas lah. Sak grup. Ngerti ra kowe? Grup ono 48. Saya balas 3. Bahkan gue dikali 3. Serah nutup su. Iku wong telu iki bingung wae kumpulan. Makane nggih podcast. Oke, lanjut. jadi bahkan dulu zaman saya masuk beatbox ya, mungkin awal-awal sih. Jangan bilang ke stop. Enggak aman kan? Aman. Dulu pertama kali join Awal-awal berarti tahun berapa? Sekitar 2000. 96. Enggak sejauh itu Mas. Enggak. Ngawur 38. Ya pokoknya undi karo BPO PKI lah. Nek kono perang ning beatbox. Enggak, Cok, lah wong rapat BBO PKI iki diiringi beatbox. Karena itu satu wong Jepang. Kok aku ning gone kandang ini pon. Di pon pen tapi. Kecepatan. Aku udah kecepatan. Bantaran tau kose itu. Itu kurang lebih tahun berapa waktu? 2013 2014-an lah. Waktu itu baru awal-awal masuk beatbox juga. Salah satu kendalanya itu Orang. salah satu kendalanya adalah waktu itu Transportasi, di ya? transportasi. Bahkan dulu saya naik bis, Mas. Oh. Bahkan itu Bahkan ada satu member yang menuju kumpulan itu naik kuda supaya baik jalannya. Atau tiktok. Menarik. Suara sepatu kuda. Pada hari Minggu itu kayak ke kota. Wis mas bis naik bis. Itu pakai bismillah dulu. masuk sih sini. Iya kan. Tapi pas naik bis Nama itu ya, nama itu. Tapi pas naik bis ini nggak bawa bis kuat. Kesel deh. Dia wis kesel. Tenang kedua bro. Mekanik tua. Naik bis. Lanjut. Itu perjalanan naik bis itu dari mana ke mana mas? Itu Iya kan, bener kan? bener Dari rumah Bobi. ke Ini mana? pertanyaan berbobot ini gitu. Nah, Jadi waktu itu kendalanya adalah di transportasi dan dulu belum ada kayak Grab. BBM, WhatsApp pun belum ada. Belum Jadi ada masih apa ya, gitu. waktu itu ngontak. Itu pertama kali join itu Feeling ngontak pakai SMS. SMS itu pun dulu dapat itu sejarahnya masuk Bigos itu gara-gara Facebook saya dihack. Oh. Facebook saya dihack akhirnya main Twitter ora gue itu stream ora pas gue. Shout buat yang hack Facebook Alika ya. Sekarang dia udah jadi bos. Mantap dia. Itu sebenarnya dulu gara-gara itu Mas.
aku minta tolong buat jogein Ninja Sage. Oh. Malah Facebookku dihack. Oh. Syarat buat yang joget Saga Alika. Sekarang dia di beatbox. Ada Ninja Saga ini sudah ngetak ke skill loh misalnya. Terus waktu itu lihat postingan kalau nggak salah dari akunnya Java Beatbox Festival. Shout out buat jawab. Waktu itu ada event Billy Beatbox datang sebagai Shout out buat Billy Beatbox yang bikin event. Keselak aku langsung. Keselak itu aku kan. Keselak itu. Kaget aku Billy kamera. Mutar kena kan kan. Oke. Billy Beatbox nih. Shout out. Ya. Jawab Beatbox. Ya. Langsung lali tuh. Gak akan dipedot soalnya yo. Tak dung. Satu tuh pedot. Malah ditodot mana. Iya, tos. Jawab Beatbox bikin postingan dari eventnya si Billy Beatbox. Wale. Diwale dong. Java Beatbox sama Billy Beatbox posting bareng. Ke postingannya Java Beatbox. Gak bisa tuh. Enggak. Billy Beatbox datang ke Semarang. Intinya kan gitu. Kayak Mang hijau. Oh gak jadi emang. Di Java Beatbox. Billy Beatbox bikin tak mumet ke sisan. Kita pelopis ke sisan kan. Enggak. Bingung kayak golek pertanyaan nih. Billy Beatbox bikin postingan soal Java Beatbox. Sok tahu. Sih bener gimana ya? Ada event beatbox, si Billy datang, tapi entah waktu itu sebagai judges atau gestar, aku lupa. Kemudian situ ada Billy Beatbox. Terus dia juga nyerahin yang juaranya juga. Maksudnya juaranya siapa ya waktu itu? Brandu atau siapa aku lupa. Oh iya. Orang ikut ah. Saya geli. Ya intinya pada zaman-zaman itulah. Terus kadang ada sisi gimana ya? Cukup gemes dan greget juga. Misalkan kayak dari zaman sekarang yang serba mudah, kok kumpulan pun Susah. Sulit itu. Bahkan dulu pun saya se-effort itu naik bis nungguin, bahkan ada sampai satu momen itu akhirnya saya vakum sama beberapa bulan karena saya standby dari jam 1 siang sampai jam 5 sore nungguin bisnya nggak datang. Itu Nggak Alika lewat. kesasar sampai ke Mangkang. Ora, Nggak bisa Cok. pulang. Belum deh guys pulang. Cok. Akhirnya dia nginep di taman lele teman-teman. Bayangke. Akhirnya dia dipungut sama lele. Mending kayak pangan pelet. Akhirnya Alika melet itu. Melet itu gimana? Kaur banget. Ya makanya aku juga kadang tuh kayak gimana ya, mau ngumpulin orang-orangnya lagi tuh kok susah banget, bingungnya gitu. Digidau. Digitur. Oke. Kok baliknya ke situ? Tragedi ya itu ya lebih ke arah ya. Kesan Kesan. udah berapa tahun di Beatbox Mas Alika? Dari pertama Udah lebih dari 20 tahun ya? orang nganti dong, orang nganti. Ya katanya 2013 coy. 2013 ki saiki tahun piro? 2026. Nek 20 tahun kan yo ora nganti. Loh, kok gitu sih? Loh kok marah? Jangan gitu sayang. Itu saya dilanjut. Ya malah. udah lama banget lah istilahnya lah. Iya. Udah dari ngalamin old school, new school, new. Sampai homeschooling. Ya Allah. Ya udah lintang-lintang Iya. melantang-lintang lah. Iya, pokoknya mulai dari Kesan-kesan. banyak sih dari lintas genre ya. Sejak dari zaman dulu bahkan cari tutorial itu sulit banget. Bahkan dulu pun kalau misalkan tutorial adanya ya dari what's up gitu kan dari orang-orang itu. Terus kemudian kalau mau ke luar negeri rata tekan Mangkang sih. Kalau misalkan mau cari efek yang dari luar negeri biasanya rujukannya ke Activits biasanya dulu. Oh. Ke Activits.
Terus juga melewati berbagai macam drama ya, termasuk kayak drama salah beli dan sebagainya gitu. Terlevan mas. Naskar. Ayo aduh oke gitu terus. Ya intinya harapannya untuk dari skena beatbox tanah air ya Indonesia, Jawa Tengah khususnya Semarang dan Sekitarnya. lain-lainnya rasakan kali biru. Tegal Ganggung. Ya semoga masih tetap berlanjut sih. Semoga masih tetap berlanjut, continue dan masih ada satu event nih mas yang mungkin sudah lama pause sih. Kendal. Apa Rose. itu yang di pause itu event apa? Gathering Beatbox Jateng Jogja. Oh. Ini sebenarnya bisa nih, mungkin kayak dari leluhur sepuh dan fosil beatboxer Jateng Jogja ya kan, mungkin bisa ditarik kembali, diajak kembali. Mungkin nanti kita serawung kumpul-kumpul. Memang boleh memang. Anjing. Oh iya. Ya kumpul-kumpul lagi. Ya, jadi untuk event lagi orang-orangnya Gathering Beatbox Jateng Jogja bisa diadain lagi lah. Mungkin untuk kayak tadi yang sebutkan senior sesepuh leluhur fosil ajak semuanya bisa sebut mungkin nanti ini last dance lah gampangan ini sebelum nanti pergantian regenerasi ke anggota-anggota yang baru nanti kan serawung ke antar pendiri antar stakeholder lah pemegang saham CEO regional ketemu lagi barangkali sing iki wis ternak pite, sing iki ternak lele, sing jine iki lele pakai pite ngono kan. Ya, karena si jine tapi wes. Iya. Ana sing jine penadah motor. Nggih podcast diparani ya kan. Oke, berarti segitu dulu ya podcastnya kita kelar ya. Oke, itu sudah lebih dari cukup karena durasinya udah overtime juga. Yup. Jangan kemana-mana Bobby. Tetap di Ofrafa Java. Iya. Tapi kau naik. Wes.